Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Etika Bisnis. Dan di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai prinsip etika bisnis modern. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, prinsip etika bisnis modern. Jadi kita mulai dulu dari apa itu etika ya teman-teman. Etika merupakan pernyataan benar atau salah yang akan menentukan perilaku seseorang itu tergolong bermoral atau tidak bermoral, baik atau tidak gitu ya. Jadi apakah pernyataan seseorang itu dikatakan salah atau benar, kemudian bermoral atau tidak bermoral maupun baik atau tidak. Jadi etika itu pada dasarnya adalah mengenai pemahaman seseorang atau pemahaman dari mayoritas, maka dikatakan itu etis atau tidak etis. Kemudian kalau etika bisnis itu sendiri adalah pedoman dalam menentukan benar tidaknya suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Ya, jadi kalau tadi etika itu mengenai benar tidak benar, bermoral atau tidak bermoral, kemudian baik atau buruk ya. Nah, ketika etika ini digabungkan dengan bisnis, maka apa yang dilakukan dalam proses berbisnis itu apakah baik atau tidak, apakah benar atau tidak, ataukah buruk atau tidak gitu. Jadi dikategorikan sebagai sesuatu yang etis atau tidak dalam menjalankan proses bisnisnya berupa pedoman. Pedoman yang etis itu yang seperti apa sih dalam berbisnis? Kurang lebih seperti itu. Nah, mengapa bisnis itu harus dijalankan secara etis? Ya, sebenarnya ini pertanyaan retorika, tidak perlu dijawab sebenarnya, teman-teman ya. Jadi, kenapa bisnis itu perlu dijalankan secara etis? Kalau ada pelaksanaan bisnis yang tidak dijalankan secara etis dan akhirnya ada yang merasa dirugikan, otomatis bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Gampangnya seperti itu. Jadi, benarkah tindakan etis tidak sejalan dengan upaya untuk memperoleh laba? Nah, kembali ke teman-teman masing-masing. Ketika kita menjalankan bisnis, apakah setiap proses yang kita lakukan di dalam memperoleh laba itu berdasarkan ketentuan etis yang berlaku di masyarakat umum di sekitar kita. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan dalam proses berbisnis itu ada perilaku yang tidak etis dan apakah itu berpengaruh terhadap laba? Kalau menurut saya berpengaruh. Kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, otomatis akan berkurang pendapatannya dan akhirnya labanya juga menurun. Kemudian alasan berbisnis sebenarnya secara etis itu apa sih? Ya, yang pertama bisnis dijalankan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Jadi semua pihak yang terkait, namanya bisnis itu nggak bisa berjalan sendiri. Ada pihak yang berkaitan di bagian hulunya atau suppliernya, ada yang berkaitan di bidang prosesnya, ada yang berkaitan pada saat bidang hilirnya atau pada saat pemasaran barang atau jasa tersebut. Jadi semua pihak atau stakeholders yang terkait di dalam sebuah proses bisnis itu uh, pasti harus dipikirkan kebutuhannya. Semua pemangku kepentingan ini harus dipikirkan kepentingannya masing-masing. Ya, praktik bisnis etis berpengaruh terhadap profitability perusahaan di masa mendatang. Ya, jadi memang ada pengaruhnya ketika perusahaan itu menjalankan bisnis secara etis. Kemudian bisnis perlu dijalankan secara etis sesuai perundang-undangan yang berlaku. Karena kita juga mempunyai aturan hukum yang berlaku mengenai menjalankan sebuah bisnis, maka ada undang-undang juga yang mengatur mengenai etis tidak etisnya sebuah bisnis. Etika dalam berbisnis untuk mencegah kerugian besar yang berdampak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai akibat dari tindakan sebuah korporasi. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kemudian etika bisnis untuk merebut kepercayaan konsumen. Ketika kita melakukan proses bisnis, menjalankan sebuah bisnis dan ternyata bisnis yang kita jalankan itu ada penyalahgunaan etika di dalamnya atau ada hal yang tidak etis yang kita lakukan, otomatis konsumen akan mundur perlahan dan akhirnya tidak mempunyai kepercayaan kepada bisnis kita. Tetapi kalau kita menjaga kepercayaan konsumen dengan berlaku secara etis dalam bisnis kita, pasti konsumen itu akan bisa menjadi loyal terhadap bisnis kita. Kemudian peran karyawan dalam bisnis bukan hanya tenaga yang siap dieksploitasi, tetapi merupakan aset penting dalam menentukan bertahan tidaknya perusahaan. Karena mungkin sebuah perusahaan itu yang menentukan keputusannya adalah
semua pemimpin atau top manajemen di dalam sebuah perusahaan. Tetapi yang berhadapan langsung dengan konsumen adalah setiap karyawan yang ada di bawah, setiap karyawan yang ada di bottom line perusahaan. Jadi otomatis setiap karyawan itu bukan cuma tenaga yang dipekerjakan, tetapi mereka juga aset penting yang memang membawa nama baik perusahaan. Kemudian dalam sistem pasar terbuka, pemerintah harus netral agar menjaga kepentingan dari semua pihak, ya. Jadi jangan sampai ada keberpihakan dari pemerintah dari salah satu sisi saja, supaya semua kepentingan tetap bisa dijaga. Semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Itu harus dilakukan dalam sistem pasar yang terbuka. Oke. Selanjutnya, nah ada beberapa hal yang memicu tindakan tidak etis dalam sebuah bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah permasalahan keuntungan pribadi, kemudian permasalahan konflik kepentingan, nilai-nilai pribadi pimpinan atau eksekutif, serta tekanan untuk memperoleh laba. Jadi ini adalah 4 macam hal yang memicu tindakan tidak etis di dalam kita berperilaku sehari-hari maupun dalam sebuah bisnis. Ya, yang namanya mementingkan keuntungan pribadi maupun kelompok, kemudian misalnya ada konflik kepentingan karena ada hubungan sedara, hubungan saudara, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Kemudian ada tekanan-tekanan baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang kaitannya dengan memperoleh laba gitu. Ini akan membuat orang-orang di dalam sebuah lingkungan organisasi atau sebuah bisnis untuk melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Oke, kesadaran yang tinggi dari seorang praktisi bisnis yang etis dipengaruhi dari 3 unsur. Jadi kalau praktisi dalam sebuah bisnis itu, mereka akan berbisnis secara etis akan dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama, sikap awal. Sikap tertentu seseorang terhadap masalah yang dihadapi dapat berupa dukungan, penolakan, netral, atau tidak acuh. Jadi, sikap awal individu itu sendiri akan mempengaruhi apakah dia akan berperilaku etis atau tidak. Ketika memang pada saat awalnya orang tersebut atau individu tersebut merupakan orang yang mau menghalalkan segala cara atau subjektivitasnya tinggi, tidak objektif, maka mungkin saja dia melakukan hal yang tidak etis. Kemudian informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Pasti semua informasi ini akan berhubungan dengan pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Jadi otomatis pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tadi harus berkaitan dengan informasi yang didapat sehingga dapat memutuskan apakah kita akan melakukan tindakan yang seperti apa. Dan ini akan mempengaruhi apakah tindakan tersebut akan etis atau tidak. Kemudian logika berpikir. Ya, pembahasan dan penyelesaian masalah seharusnya bersifat logis dan rasional. Sekali lagi ya, logis dan rasional atau objektif agar menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Karena banyak sekali bagian di dalam sebuah perusahaan yang akhirnya berpikirnya tidak secara logis, tapi berdasarkan perasaan, berdasarkan subjektivitas, dan pada akhirnya tidak bisa mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi permasalahan. Ini akan berpengaruh terhadap tingkat profesionalisme seseorang. Ya. Kemudian, nah ini ada beberapa teori-teori etika yang mendukung bisnis modern. Sumber utama penyusunan prinsip-prinsip etika adalah aturan hubungan antar manusia yang menyatakan perlakukanlah orang lain seperti halnya orang lain memperlakukan Anda. Jadi ada istilahnya kalau dalam biologi itu simbiosis mutualisme. Ketika kita diperlakukan baik, maka kita akan memperlakukan orang tersebut dengan baik. Sebaliknya, ketika kita tidak diperlakukan dengan baik, maka kita juga tidak akan berpikir lagi untuk bisa berbuat baik kepada orang tersebut, atau paling tidak akhirnya kita berbuat apa adanya saja terhadap orang yang memang tidak berlaku baik terhadap kita. Gitu ya. Ini ada beberapa teori etika yang mengaruhi praktik modern. Ada teori egoisme, utilitarianisme, deontologi, hak asasi, keutamaan, dan teonom. Untuk masing-masing teori ini bisa dilihat dalam slide berikutnya. Yang pertama, teori egoisme. Setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Nah, ini akan berpengaruh terhadap etika bisnis modern. Ketika dia hanya pebisnis misalnya, dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Bagaimana caranya mendapatkan laba yang maksimal.
tapi dia ternyata merugikan konsumen, otomatis ini menjadi hal yang tidak etis dalam sebuah bisnis. Teori utilitarianisme. Suatu tindakan disebut baik apabila membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi, alangkah baiknya ketika bisnis yang kita jalankan itu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Otomatis masyarakat akan mencari di kita dan akan mencari produk atau jasa yang kita tawarkan. Gitu ya. Kemudian teori deontologi. Keharusan bagi setiap orang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Etis tidaknya suatu tindakan tidak berhubungan sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Tetapi memang pada dasarnya semua orang itu harus berlaku baik kepada siapapun. Itu teori deontologi. Teori HAM, ya, hak asasi manusia. Hak asasi manusia berhubungan dengan hak hukum, moral, dan kontraktual. Setiap manusia memiliki martabat yang sama, artinya jika suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka dia merupakan kewajiban bagi orang lain. Ketika ada yang mengerjakan, pasti akan ada yang menerima, dan sebaliknya. Begitu. Kemudian teori keutamaan. Berkaitan dengan sifat atau karakter yang harus dimiliki seseorang agar disebut sebagai manusia utama, atau malah disebut sebagai manusia yang hina. Istilahnya, apakah orang ini sebagai, kalau misalnya kita melihat dalam sebuah film, apakah orang ini sebagai peran protagonis atau antagonis gitu. Ya, ini akan berpengaruh terhadap etika bisnis modern. Kemudian teori teonom, ketentuan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Tuhan, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan-aturan atau perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, ini mengenai kepercayaan dan keyakinan. Oke, ini ada tabel satu-satu prinsip dasar etika dan tujuan hidup etika. Di sini ada penjelasan mengenai kaitan dari setiap teori yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi dengan prinsip dasar serta kriteria etika dan tujuan hidup. Ya, ini ada perbedaan setiap teorinya. Maka ketika menganut teori yang A, maka tujuan hidupnya A. Yang B, maka tujuan hidupnya B, dan selanjutnya sampai dengan yang terakhir. Oke. Untuk materi mengenai prinsip etika bisnis modern, demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan bisa melalui grup di WhatsApp maupun lewat email. Kemudian untuk tugas jangan lupa dikerjakan di UBL Apps. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.